Selanjutnya di bawah ini ya ada subfolder. Di sini ada subfolder. Tugas hari ke-1. Kemudian ada lagi tugas hari ke-2. Ini adalah subfolder ya. Tugas hari ke-3. Ini sampai dengan tugas hari ke-6. Nah, di bagian yang ini kan, ini yang dikirim linknya itu yang ini. Ya, yang dikirimkan ke kami, linknya itu yang ini. Dan itu dikirimkan sekali saja waktu hari pertama. Hari berikutnya nggak perlu lagi ngirim link. Nah, kemudian tugas-tugas itu dimasukkan ke sesuai subfoldernya, sesuai harinya. Jadi bukan berdasarkan kapan ngirimnya, tapi berdasarkan kapan itu ditugaskan gitu ya. Itu tugas keberapa. Misalnya di tugas hari ke-1 itu ada satu file laporan hari ke-1. Nah, yang gemuk itu adalah tugas hari kedua. Ya, di tugas hari kedua ini filenya itu ada 5. Ya, di tugas hari kedua itu filenya ada 5. Nah, di sini di tugas hari kedua ini, hari pertama, tugas hari kedua ini ada 5 file. Nah, filenya apa saja di sini? Yang pertama ada matrik. Ini nih ada matrik, 5 file itu. Kemudian yang kedua ada lesson plan. Kemudian yang ketiga ada mengorganisasikan asesmen. Kemudian yang keempat ada perangkat asesmen. Nah, terakhir yang kelima slide presentasi. Nah, ini Bapak dan Ibu, jadi di tugas hari kedua ini sudah ada 5 file ya di dalam subfolder yang di Google Drive itu. Satu ada matrik, asesmen. Yang 5 file ini belum selesai semua, nggak masalah. Misalnya sekarang sudah masuk di hari yang ketiga kan. Katakanlah slide presentasi belum selesai. Kemarin itu dikerjakan. Nah, hari ini baru dikerjakan. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi nanti uploadnya ke tugas hari kedua tetap. Ya, jangan diupload di folder tugas hari ketiga. Gitu. Ya, jadi di bagian tugas hari kedua ini totalnya ada 5 file. Nah, kemudian saya ingin jelaskan keterkaitan antara matrik ya dengan session plan. Silakan Pak, kalau ada pertanyaan dulu. Pak, yang tadi kan 5 file ya? Silakan. Kalau lengkapnya kan ada 1 sampai 7 ya? Ya. 6, 7 nggak usah? Ya.
Ya, nomor 6 dan nomor 7, itu nomor 6 itu adalah penilaian Ya. praktek micro teaching Ya. atau praktek mengajar. Ya. Itu diisi oleh kami. Ya. Gitu ya. Diisi oleh kami. Sehingga Bapak dan Ibu nggak perlu mengirimkan. Karena yang nggak perlu ya. formnya kan Oke. sudah ada di kita gitu ya. Oke, baik Nah, ya. kemudian satu lagi ada form role play assessment ya. Ya, Form ya. role play assessment. Nah, itu tidak wajib diisi ya. Tidak wajib diisi, tapi kalau mau diisi pun sudah ada contohnya. Nah, Ya. kita ambil yang utamanya saja ya, supaya tidak memberatkan. Iya. Jadi ini yang core-nya adalah 5 file ini yang menjadi landasan penilaian. Iya, iya. Gitu. Ya, silakan yang lain. Saya paham dulu ya untuk yang sudah dikerjakan. Dan saya buka pertanyaan, Bapak dan Ibu yang belum paham untuk matrik di bagian mana? Kira-kira yang perlu dijelaskan ulang untuk yang matrik. Pak Owi, boleh nanya sebentar, Pak? Silakan, Pak. Saya Bayi Haki, Pak. Kalau untuk Ya, siap, review Pak. hasil tugas kita, itu kira-kira di hari apa, Pak ya? Kita nanti ada koreksi atau ada pembetulan? Terima kasih, Pak. Ya, untuk tugas hari ini akan coba kita periksa ya, saya dengan Pak Aman. Barangkali paling cepat sore atau malam baru diinformasikan. Gitu ya, karena beberapa kita nunggu masuk dulu ya, biar sekalian meriksanya. Sehingga pas melakukan feedback juga nggak satu orang. Nanti kita langsung sekaligus yang masuk per hari ini kita informasikan di grup WA siapa saja yang harus melakukan perbaikan gitu. Oke. Ya. Jadi makasih, paling cepat sore nanti, ya paling lambat besok pagi gitu ya. Mudah-mudahan tidak banyak yang harus diperbaikinya. Gitu, Pak. Amin. Amin. Nuhun, Pak. Yang Bapak dan Ibu yang sudah hadir sekarang, ada yang belum mengumpulkan matrik dan session plan nggak? Saya belum, Pak. Dengan Sunaria, Pak. Belum ya? Belum. Bapak Tapi yang sudah belum ada. apa? Session plan-nya? Saya sudah ada. Tinggal poin 4 sama 5, Pak. 1, 2, 3 sudah ada. Oh, 4 sama 5. Cuman belum saya kirim. Ya, Ya. ya nggak apa-apa. Saya rencana Jadi yang sekaligus nanti. matrik, ya kalau sudah ada mas sebaiknya dikirim aja Pak, karena hari Baik, ini ya. kita coba periksa gitu ya. Oke, baik. Ya. Baik, untuk matrik dan session plan itu ada keterkaitan yang sangat kuat ya, seperti pada file Excel yang pernah dibagikan. Nah, jadi misalnya kalau kita memilih pengetahuan di KUK 1.1 misalnya. Nah, di bagian materi, kolom pengetahuan kan diawali dengan kata cara. Misalnya cara memeriksa dokumen. Nah, kalimat dari awal cara memeriksa dokumen itu menjadi judul di session plan. Nah, itu akan menjadi judul di session plan. Gitu. Pak bisa diulang ini, Pak? Bapak dan Ibu ini semua ada di depan laptop nggak? Ya, ada di depan. Coba dibuka file apa? Map-nya itu, map. Yang Excel, yang map ya. Nomor 1 kan matrik. Iya. Ya, sambil dilihat ya. Nomor 1 betul nggak matrik ya? Di sheet 1. Pak. Ya. Sudah dicoba dibuka map file Excel yang map.
Yang file berbahaya itu, yang saya bilang file berbahaya. Sudah ya? Coba lambaikan tangan kalau sudah dibuka. Yang sudah dibuka, lambaikan tangan. Nah, sudah ya. Ibu sudah, oke. Bapak-bapak yang sudah dibuka file mapnya? Sudah ya. Nah, baik, saya jelaskan. Dilihat yang punya masing-masing aja ya. Excelnya dilihat. Di sheet ke-1 ya, setelah home kan ada sheet ke-1. Nah, di sheet ke-1 itu kita lihat ke kolom materi pelatihan. Ada kolom materi pelatihan. Ya. Di dalam kolom materi pelatihan itu ada subkolom lah, saya bilang subkolom pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, di subkolom pengetahuan itu ada cara memeriksa data identitas konsumen. Kemudian ada waktu 10 menit di bawahnya. Nah, ini yang saya maksud, yang diberi tanda warna merah ini akan menjadi judul pada sheet 2 di session plan. Ya, yang diberi tanda merah ini, yang mulai dari kata cara memeriksa data dan selanjutnya, itu akan menjadi judul di session plan. Coba kita lihat sheet 2-nya, session plan-nya diklik, session plan. Ya, sudah diklik yang sheet 2, session plan. Ada bagian judul ya. Bagian judul. Bagian judul itu di atasnya tujuan pembelajaran. Nah, di atasnya itu tertulis cara memeriksa data identitas konsumen dan dokumen pendukung transaksi penukaran UK. Nah, judulnya cukup sampai situ, tidak dilanjutkan dengan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku, itu tidak dimasukkan. Nah, karena itu nanti akan menjadi penjelasan di tujuannya. Jadi untuk judul cukup substansinya sampai dengan penukaran UK. Seperti itu. Itu yang saya bilang ada keterkaitan antara matrik kompetensi dengan session plan. Nah, jadi kalau matriknya tadi salah dalam merumuskan pengetahuan di bagian kolom materi pelatihan, pasti membuat judul session plan-nya juga salah. Gitu. Nah, kembali lagi Pak Oli, boleh nanya Pak Oli? Silakan, ada pertanyaan dulu, silakan. Pak Oli, tadi kan dari judul itu kan untuk keterangan sesuai dengan prosedurnya dihapus ya Pak ya. Tapi kalau seandainya kita hapus jadinya judulnya menggantung gitu gimana ya Pak? Misalnya saya ya Pak, saya kan Coba terkait ya, dengan elemen 1. Nah, Ya. saya kan judulnya jadi bentar ya Pak, cara menyiapkan. Bentar Pak, saya buka dulu ya Pak, bentar ya materinya ya. Ya boleh. Sekalian saya buka juga nih SKKND-nya ya. Dan bentar ini. Nah, UK bentar ya. berapa, Bu? Ini Pak, saya kan elemennya elemen 1. Elemen 1, KUK-nya 1 Pak. Nah, saya kan judulnya seperti ini Pak, cara menyiapkan uang yang akan dihitung. Nah, awalnya kan ada sesuai prosedur yang berlaku ya Pak. Sesuai prosedur yang berlakunya kan dihapus. Judulnya jadi cara menyiapkan uang yang akan dihitung itu nggak berkesan menggantung gitu ya Pak? Enggak, Bu. Jadi karena nanti ya? ada di tujuan. Nah, jadi Ibu judulnya adalah cara menyiapkan uang yang akan dihitung. Udah begitu Iya, judulnya. itu ya Pak. Itu karena konteksnya sudah di perbankan kan. Nah, nanti baru di tujuan itu berdasarkan merumuskan tujuan ya. Iya. Itu kan harus ABCD. Harus ABCD. Ada yang sudah baca nggak ABCD? Ya, AB-nya apa ya Pak? Saya kemarin di video kayaknya nggak ada penjelasan AB ya Pak. Nah, coba di bagian Excel ya. Sudah di-download belum ya di bagian Excel? Di sheet 2 itu kan di bagian bawah ada file cara merumuskan tujuan. Oh, di bawah ya, sebentar. Nah, coba semua dilihat dulu. Cara merumuskan tujuan pembelajaran ya Pak? Ya. Nah, itu kalau ya ini udah pasti connect ke internet ya. Coba diklik aja file cara merumuskan tujuan pembelajaran. Ya. Oh, audien ya Pak, behavior, condition sama degree.
Nah, kebuka nggak ya semuanya? Merumuskan tujuan. Saya foto di grup. Ya, nggak apa-apa. Kalau udah di-download juga boleh aja dibuka. Jadi merumuskan tujuan itu rumusnya ada ABCD. Ya, saya akan jelaskan nih. A itu adalah audiens. Audiens itu kata-katanya itu adalah peserta dapat atau menggunakan peserta mau atau peserta kompeten. Nah, dalam file template kita, saya sudah berikan template-nya adalah untuk audiensnya, kata-katanya adalah peserta kompeten. Itu satu. Kemudian rumus yang kedua, pola yang kedua adalah behavior. Nah, si behavior ini itu adalah KKO-nya. Ya, saya bilang kata kerja operasionalnya. Ngapain? Misalnya menjelaskan, mengoperasikan, membuat, ya, mendefinisikan, misalnya. Itu adalah tingkah lakunya atau perilakunya, tindakan yang dilakukannya. Itu behavior. Untuk session plan Bapak dan Ibu, semuanya pasti menjelaskan, ya. Tujuannya, peserta kompeten menjelaskan, pasti semua begitu. Kenapa? Semua menjelaskan, karena ranahnya ranah pengetahuan yang diminta. Tidak mungkin ada tujuan yang di situ dicantumkan di antara 23 orang Bapak dan Ibu, peserta kompeten mengoperasikan. Itu udah pasti salah merumuskan tujuannya. Atau misalnya peserta kompeten memeriksa dokumen, itu salah. Nah, yang benar adalah peserta kompeten menjelaskan cara memeriksa. Nah, misalnya kasus yang Ibu tadi, misalnya peserta kompeten menyiapkan, itu pasti salah. Yang benar adalah peserta kompeten menjelaskan cara menyiapkan. Peserta kompeten menjelaskan cara menyiapkan dokumen apa misalnya. Nah, itu yang tepat. Nah, kemudian yang ketiga, C-nya itu adalah kondisi. Biasanya kondisi itu diawali dengan kata pada atau dengan. Kalau misalnya behaviornya itu bersifat umum, ya kalimatnya, misalnya mengoperasikan kan umum di mana saja, atau memeriksa kan kalimatnya umum. Di tempat lain juga di bidang lain bisa saja itu memeriksa. Nah, maka untuk menjelaskan kondisinya bisa ditambahkan misalnya contoh yang punya Ibu tadi, peserta kompeten menjelaskan cara memeriksa dokumen pada bidang perbankan. Nah, pada bidang perbankan itu menunjukkan kondisi. Nah, kemudian yang terakhir untuk degree atau standarnya tadi sesuai prosedur, sesuai ketentuan yang berlaku di perbankan, sesuai manual book perbankan. Nah, itu adalah degree, ya, atau aturan atau standarnya. Tentu itu di bagian bawah, ya, di file ini kan. Jadi saya lebih mencontohkan bagaimana kalau di dunia perbankan tadi. Ya, seperti itu. Bahkan kalau ada pertanyaan lagi untuk merumuskan tujuan. Kalau condition itu memang harus diisi ya Pak. Misalnya kan kalau saat ini kan memang sudah pasti materinya kan pada bidang perbankan. Nah, apakah memang perlu disampaikan juga di setiap tujuan pembelajaran tadi Pak? Ya. Kalau tadi behaviornya itu bersifat umum, ya bersifat umum. Misalnya tadi menyiapkan dokumen. Nah, menyiapkan dokumen kan bisa saja bukan di bidang perbankan, gitu. Tapi kalau sudah jelas, misalnya menghitung uang pasti di dunia perbankan nggak, atau bisa jadi ada nggak menghitung uang di luar dunia perbankan? Nah, kalau hanya Ya, satu-satunya ada, Pak. Ya, ada. Ada kan? Iya. Nah, misalnya di koperasi kan bisa juga mungkin. Iya, Gitu. iya, iya. Nah, maka kondisinya harus disebutkan. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah khusus, behaviornya sudah. Misalnya kalau bidang otomotif,
membongkar karburator. Nah, itu nggak mungkin di bidang lain ada karburator misalnya. Karburator itu ada hanya di bidang otomotif. Nah, kondisinya tidak perlu disebutkan. Karena sudah pasti kalau membongkar karburator itu pasti di bidang otomotif. Gitu. Ya, jadi itu maksud kondisi dari merumuskan tujuan. Bisa juga kondisi itu, ya, kondisi itu selain lingkungan bisa dihubungkan dengan alat. Misalnya menjelaskan cara menghitung uang dengan menggunakan tangan. Nah, kalimat dengan menggunakan tangan itu adalah kondisi. Menghitung uang, menjelaskan cara menghitung uang dengan menggunakan mesin. Nah, kalimat dengan menggunakan mesin itu adalah kondisi. Itu ya, untuk kondisi bagian kondisi. Untuk kondisi Baik, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Halo Pak. Ya, silakan. Ya, kalau untuk kondisi di elemen saya itu sebenarnya sudah spesifik. Jadinya menjelaskan cara menyimpan kemasan uang dalam hasanah. Itu perlu ditambahkan kondisi lagi nggak Pak? Bu, coba diulang Bu, mic-nya didekatin lagi dikit. Menjelaskan cara menyimpan kemasan uang dalam hasanah sesuai ketentuan yang berlaku. Itu kan sudah spesifik ya Pak, jadi nggak perlu ditambah kondisi lagi ya? Betul. Jadi dalam hasanah itu sudah spesifik bahwa orang tahu itu tujuan di bidang pasti di perbankan misalnya. Itu tidak perlu lagi disebutkan pada bidang perbankan, sudah spesifik. Betul, seperti itu ya untuk merumuskan tujuan. Yang lain bagaimana? Saya boleh nanya Pak Wi? Silakan Pak. Saya judul cara memilah uang hasil perhitungan berdasarkan denominasi dan kondisi fisik. Nah, tujuannya itu ada menjelaskan kompeten dalam menjelaskan dokumen dan alat pendukung. Coba Pak, ulangi. Kompeten, peserta kompeten. Peserta kompeten. Ada 3 saya buat tujuannya. Menjelaskan, yang pertama, menjelaskan dokumen dan alat pendukung dalam memilah uang berdasarkan denominasi dan berdasarkan kondisi fisik. Ya. Nah, terus yang kedua, menjelaskan cara memilah uang hasil perhitungan berdasarkan denominasi dan berdasarkan kondisi fisik. Yang ketiga, boleh nggak saya cantumkan terampil dan cekatan melakukan pemilahan uang hasil perhitungan berdasarkan denominasi dan berdasarkan kondisi fisik. Ada kata terampil yang kedua kan menjelaskan yang nomor 3 nggak perlu lagi Pak. Oh, iya, karena kalau terampil sudah masuk ke ranah, ya. Kalau terampil sudah masuk ke ranah keterampilan. Nanti kolomnya kalau di matrik itu adalah kolom berikutnya. Oh begitu ya Pak. Ya. Berarti Karena nanti kan ujiannya juga peserta hanya menjawab soal teori nanti ujiannya. Di perangkat asesmennya kan dia hanya menjawab soal teori. Tidak diminta untuk praktek kan di perangkat asesmennya itu. Baik. Nah, begitu ya. Kalau metode mengajarnya saya masukin ada demonstrasi praktek boleh nggak? Nah itu nggak boleh. Oh nggak bisa, jadi belum masuk ke ranah itu ya? Hanya baru menjelaskan teori. Nanti kalau sudah session plan untuk praktek baru dimasukkan demonstrasi dan praktek. Di session plan ya. Kalau di matrik betul dimasukin di matrik itu karena matrik menggambarkan. Di matrik masuk. Tapi di session plan nggak usah masuk ya? Nggak masuk lagi. Di session plan hanya ada 2 pilihannya. Ceramah sama tanya jawab atau ceramah bergambar dan tanya jawab. Baik, ya kalau ceramah dan tanya jawab berarti tidak pakai slide presentasi, hanya bicara aja. Saya metodenya ada 2, ceramah bergambar sama demonstrasi atau praktek karena kan memilah uang itu harus dicontohin tuh ya, diperagain. Nah, yang disebut yang disebut demonstrasi dengan metode demonstrasi itu berbeda. Nah, kalau dalam rangka Bapak ceramah bergambar, ya, mendemonstrasikan bagaimana
menghitung uang, Bapak ya yang melakukan, bagaimana gini loh caranya kata Bapak ya, misalnya cara menghitung uang gini loh caranya. Nah, itu bukan metode demonstrasi, itu namanya Bapak memperagakan dalam rangka metode ceramah bergambar. Gitu. Oh gitu, bisa. Itu masuk di ceramah bergambar ya. Metode demonstrasi itu ada persyaratannya. Gitu ya, iya. metode demonstrasi. Satu, dalam metode demonstrasi itu harus ada job sheet. Ya, job sheet itu runtutan instruksi kerja yang akan dilakukan. Gitu. Yang kedua, instruktur memegang satu alat dan peserta juga memegang alat yang sama semuanya. Misalnya Bapak memegang uang, ya, katakanlah 10 lembar. Nah, si peserta juga harus memegang uang, satu orang 10 lembar. Ini di metode demonstrasi ya. Nah, kemudian di akhir peserta itu harus melakukan pekerjaan itu secara mandiri dengan bahan yang lain. Nah, itu disebut dengan metode demonstrasi. Ya. Jadi sekali lagi, demonstrasi berbeda dengan metode demonstrasi. Gitu. Kalau kita melakukan demonstrasi dalam konteks metode ceramah bergambar, itu namanya memperagakan untuk membuat sesuatu yang abstrak itu menjadi sesuatu yang nyata di depan peserta. Kan kalau hanya diceritakan aja itu abstrak ya. Nah, tapi kalau kita peragakan, kita bawa uangnya, nah itu menjadi nyata di depan peserta. Kemudian kalau metode demonstrasi itu adalah metode yang memiliki persyaratan khusus, ada peralatan khusus, gitu, dan diterapkan pada konteks untuk materi keterampilan. Ya, seperti itu ya, Bapak dan Ibu penjelasannya. Terima kasih Pak Ori. Ya. Pak Ui, bedanya praktek sama demonstrasi gimana Pak? Bedanya praktek sama demonstrasi? Demonstrasi itu ada 3 langkah. Ya, demonstrasi itu ada 3 langkah. Metode ya, kita ngomongin metode ya. Metode demonstrasi itu ada 3 langkah. Yang pertama, instruktur mencontohkan. Dari tahap 1 sampai tahap terakhir. Sedangkan peserta memperhatikan. Ini saya tuliskan ya. Ini kelihatan nggak tulisannya Bapak Ibu? Instruktur mencontohkan dari tahap 1 sampai dengan terakhir. Peserta nah, ini peserta memperhatikan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dalam metode demonstrasi ini, instruktur melakukan tahap 1 diikuti oleh peserta untuk tahap 1 juga. Nah, ini dan seterusnya
tahap. Ini yang kedua, maksudnya instruktur melakukan tahap 1, peserta mengikuti. Yang kedua, instruktur melakukan tahap 2, peserta mengikuti. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, peserta melakukan dari tahap 1 sampai dengan tahap terakhir. Instruktur mengamati. Nah, jadi metode demonstrasi itu ini ada 3 tahap. Nah, tahap yang terakhir adalah peserta melakukan dari tahap 1 sampai tahap terakhir, instrukturnya mengamati. Nah, kemudian tadi satu lagi adalah metode praktek. Nah, untuk metode praktek, ya, metode praktek ini peserta mengerjakan suatu kinerja atau pekerjaan dengan dipandu oleh job sheet dan dikerjakan secara mandiri. Instruktur hanya memberikan penilaian. Nah, seperti ini perbedaan antara metode demonstrasi dan praktek. Jadi kalau kita simpulkan, ini metode demonstrasi ini di langkah pekerjaan itu di langkah aplikasi di tahap mengajar itu. Nah, nanti berikutnya kan ada 4 tahap mengajar ini. Di langkah aplikasi. Sementara untuk metode praktek itu sudah masuk ke ujian. Jadi hanya diberikan tugas praktek dan panduan job sheet-nya, lalu peserta mengerjakan masing-masing. Ya, seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Wi, tulisannya bisa dikecilin supaya bisa difoto, Pak Wi. Hanya penilaiannya nggak kebaca. Hanya Baris paling bawah nggak kelihatan, Pak. Ya, kita ulang ya. Tulisannya dikecilin aja, Pak, punten. Oh, tulisannya dikecilin. Iya. Biar kelihatan di bawahnya, Pak. Atau apa ya? Zoom-nya mungkin ininya apa? View-nya mungkin dibikin lebih kecil ya, Pak. Oh ya, sama ini. Sebentar. Dokter hanya memberikan penilaiannya nggak kelihatan, Pak. Yang ini ya, yang bawah ya. Ya. Supaya bisa difoto, Pak, punten ya. Ya. Kecilin nih, peserta mengerjakan pekerjaan dengan dipandu oleh job sheet dan dilakukan secara mandiri. Instruktur nah, kelihatan ya? Wah, jadi numpang ya. Numpuk. Nah, ini hapus dulu, sebentar Pak. Yang ini waduh. Mau kehapus semua. Ntar saya ulang aja ya. Saya ulang. Tadi belum sempat difoto ya? Saya udah sempat, Pak. Saya udah kirim, Pak. Udah share, tapi tinggal bawahnya aja. Ini saya udah share di grup. Yang paling bawah aja yang. Pak, instruktur tidak. Yang Pak instruktur hanya memberikan nilai ya, Pak. Nah, oke, sebentar ya.
yang metode praktek. Nah, ini agak kecil tulisannya. Peserta mengerjakan suatu kinerja atau pekerjaan. mengerjakan suatu kinerja. Ya, ini supaya menunjukkan praktek ya. Suatu pekerjaan dengan dipandu job sheet ya. oleh job sheet, Nah, dipandu oleh job sheet dan dikerjakan secara mandiri. Nah, Instruktur hanya memberikan penilaian. Nah, gitu ya. ya. Nah, itu tambahannya itu. Ya, Pak Oi, itu perbedaan antara metode demonstrasi dan metode praktek. Pak, jadi untuk metode di setiap yang kemarin kita kerjakan itu kan ada menginformasikan metode yang akan digunakan, betul ya Pak? Seperti di materi itu ada metode, kemudian di tugas yang ketiga yang mengorganisasikan ada metode. Oh, yang kedua juga ada metode juga. Itu Ya. harus inline ya Pak. Jadi antara tugas 1, 2, dan 3 metode mengajarnya itu harus selalu sama. Misal, metode mengajar yang pertama itu adalah ceramah bergambar dan tanya jawab. Untuk Betul. kemudian di tugas yang kedua, metode mengajar itu juga tetap harus sama, yaitu ceramah bergambar dan tanya jawab saja. Berarti begitu ya Pak? Ya. KUK Untuk yang keduanya gitu ya. Gimana Pak? Di KUK yang keduanya sama untuk baris pengetahuannya. Metodenya ceramah bergambar dan tanya jawab. Ya, berarti untuk yang IUP yang mampu mengemas mengikuti ceramah bergambar dan tanya jawab, atau bisa masuk ke praktek atau role play Pak? Untuk yang keterampilan ya. Nah, baik. Jadi ada perbedaan antara, ini saya gambarkan lagi di sini ya. Ini udah ya, saya hapus dulu yang ini. Sudah. Nah, ini pertanyaan lagi ya, tapi memang untuk semua ini karena masuk ke pemahaman. Satu, ada pelatihan. Tulisannya jelas nggak kalau segede gini? Jelas. Ya. Yang kedua di sini ada penilaian. Nah, di bagian pelatihan kan muncul juga istilah metode. Metode. Di sini juga ada, Bapak dan Ibu, di bagian yang menilai juga ada metode. Namanya metode penilaian. Satu lagi ada namanya instrumen penilaian. Nah, ini metode penilaian, instrumen penilaian. Di sini namanya tadi metode pembelajaran. Nah, pasangannya adalah
media pembelajaran. Media itu alat dan nah, saya jelaskan dulu ya. Jadi konteksnya ada dua, ada pelatihan atau pembelajaran, ada penilaian. Di dalam pelatihan ada metode pembelajaran yang tentu harus inline antara metode pembelajaran dengan media pembelajarannya. Contoh, metode pembelajaran ceramah bergambar. Berarti media pembelajarannya adalah slide presentasi. Alatnya laptop atau komputer. Nah, ini adalah metode pembelajaran. Kemudian dalam konteks penilaian ada yang namanya metode penilaian dan instrumen penilaian atau perangkat penilaian. Metode penilaian itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya. Ada 3 proses dalam pengumpulan bukti. Ada 3 dalam pengumpulan bukti. Nanti turunannya adalah akan lari ke metodenya. Pengumpulan bukti yang pertama di sini ya. Ada yang bukti langsung, tidak langsung, satu lagi tambahan. Langsung itu apabila si penilai bisa mengamati dengan matanya langsung kinerja yang dilakukan oleh peserta. Nah, sekali lagi langsung itu artinya penilai bisa mengamati secara langsung kinerja yang dilakukan oleh peserta. Atau dengan kata lain, peserta dan penilai itu berada pada dimensi waktu, dimensi tempat yang sama, anggaplah begitu dulu. Ya, dimensi waktu, dimensi tempat yang sama, itu langsung. Nah, kemudian kalau tidak langsung, itu dilakukan dengan menilai pihak ketiga. Contoh, saya mau menilai seseorang dengan melihat ijazahnya. Orangnya nggak ada, tapi ijazahnya ada di tangan saya. Nah, itu disebut dengan tidak langsung. Atau seseorang membuat satu produk. Ya. Contoh misalnya, Bapak dan Ibu membuat slide presentasi. Nah, itu adalah bukti tidak langsung. Ya, karena saya tidak melihat Bapak dan Ibu waktu membuat slide presentasi itu kayak gimana buatnya. Nah, jadi saya nggak melihat prosesnya. Saya hanya melihat hasil akhirnya. Nah, ketika saya ada pihak ketiga di situ, ada file slide presentasi yang saya nilai. Gimana, Pak? Bel. Ya, saya lanjutkan ya. Enggak, peserta luar, Pak. Nyala sih, nyala tapi nggak dengar gimana? Ya. Ini nyala tapi Papa nggak kedengeran. Tolong di-mute aja, Pak. Oh. Ya, Di mana? lihat dulu ya. Ya, Mungkin biar nggak kedengaran dengar aktivitasnya. Bapak yang tadi lagi ada masalah itunya, mic-nya. Nah, jadi tidak langsung itu portofolio lah. Menilai CV, portofolio, produk, nah itu tidak langsung. Nah, satu tambahan. Tambahan ini untuk mendukung langsung atau mendukung tidak langsung. Tambahan itu. Misalnya metodenya, nah sekarang masuk ke metode penilaian ya.
Saya ambil metode Tuh, penilaian. USB. Saya ambil misalnya Oh. metode penilaian Thank you. observasi. Gua nggak ngajarin main lepas-lepasnya. Ini metodenya adalah metode observasi. Metode observasi ini jelas dia masuk ke pengumpulan bukti kompetensi secara langsung. Namanya juga mengobservasi, berarti mengamati langsung. Ya. Nah, ini metodenya. Maka di sini instrumen yang dibutuhkan ya dalam rangka pemenuhan metode itu, instrumen yang sepadan untuk observasi adalah checklist observasi. Jadi kalau metodenya observasi, maka instrumennya adalah checklist observasi. Kemudian bukti tambahannya apa? Nah, bukti tambahannya. Jadi dalam rangka mendukung menggali pengetahuannya. Nah, di sini kita bisa masukkan pasangannya adalah metode pertanyaan lisan atau tulisan. Instrumennya, nah, instrumennya untuk tambahan di sini ya untuk mendukung metode pertanyaan lisan atau tulisan, maka instrumen yang dibutuhkannya adalah daftar pertanyaan lisan atau tulisan. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi di bagian yang ini metodenya observasi ya sebagai pengumpulan bukti langsung. Instrumen penilaiannya checklist observasi. Nah, maka metode penilaian untuk bukti tambahannya adalah pertanyaan lisan atau tulisan, dan instrumennya adalah daftar pertanyaan lisan atau tulisan. Dalam konteks pekerjaan Bapak dan Ibu hanya mengerjakan, ya dalam pelatihan ini nih, hanya mengerjakan metode penilaian tambahan. Metodenya adalah pertanyaan lisan atau tulisan, atau lebih diarahkan ke tulisan. Karena perangkat asesmen yang diberikan template-nya itu adalah template tulisan. Ya, contohnya kan pilihan ganda kan sama esai. Berarti itu hanya diminta untuk membuat metode penilaian tambahan. Nah, kemudian perangkat asesmennya kan hanya diminta untuk membuat daftar pertanyaan tertulis dan kunci jawabannya. Gitu. Jadi dalam pekerjaan Bapak dan Ibu tidak membuat metode observasi. Ya, juga tidak membuat, karena tidak metodenya bukan metode observasi, juga tidak membuat checklist observasi. Hanya membuat bagian yang ini saja nih yang Bapak dan Ibu buat nih. Pertanyaan, metodenya pertanyaan tulisan dalam asesmennya ya. Kemudian ininya termasuk kategori tambahan dan membuat daftar pertanyaan tulisan. Ya, di sini Bapak dan Ibu membuat di nomor 4 kalau nggak salah itu adalah perangkat asesmen dan kunci jawabannya. Itu perbedaan tadi untuk metode ya, metode yang ada dalam pembelajaran dengan metode dalam penilaian. Itu ada perbedaan. Silakan kalau ada pertanyaan. Berarti metode kita hanya metode tambahan aja Pak Owi ya? Betul.
Oh, hanya tambahan aja. Hanya Tidak tambahan ada aja. langsung Bapak juga, nggak ada langsung, Pak ya. Iya, nanti tahun 2023 Bapak dan Ibu upgrade ke level 4 yang 14 unit baru akan belajar ini, Oh, metode observasi. Karena kan sertifikat ini berlaku sampai 2023 awal. Ya, jadi yang dikasih B ini ketika nanti dinyatakan kompeten ya oleh kami fasilitator itu berlaku untuk di LPK-nya sampai akhir 2002. Nah, 2023 Januari ya. Di awal 2023 Bapak dan Ibu harus upgrade ke level 4 14 unit. Itu nah nanti baru belajar ini metode yang observasi. Ya, karena kemarin ini kan hanya disampaikan dalam waktu 3 hari sebenarnya planningnya kan. Nah, jadi nggak mungkin membuat ini. oke. Ya, membuat ini butuh waktu ya dan butuh penjelasan yang lebih lama. Jadi baru diarahkan untuk membuat bukti tambahan saja dalam rangka menggali pengetahuan. Gitu ya, dalam rangka menggali pengetahuan. Baik, silakan kalau ada ya. Ya Pak Oi, mohon maaf, ini kan sudah dapat pencerahan nih dari Pak Oi nih mengenai penilaian kompetensi nih. Kemarin kan kami lihat dari contoh yang peserta yang lalu, itu rata-rata nyontrengnya di metode penilaian langsung dan tambahan. Ya, saya juga nggak ngerti akhirnya. Nyontreng Ya. juga langsung gitu. Ini kami revisi dulu ya tugas kami Pak ya, baru upload ulang lagi ke Google Drive Jangan ya. Pak, jangan direvisi Pak. Gini, Ya, gini perhatikan lagi ya, itu udah betul. kami klik langsung Ketika- dengan tambahan ya. Nah, gini, ketika kita di konteks pembelajaran dulu ya, konteks Iya. pembelajaran, matrik itu kan dibuat nggak matriknya sampai keterampilan, dibuat nggak di matrik? Dibuat. Kan? Nah, kenyataannya di session plan kan nggak dibuat. Iya. Nah, nggak dibuat sesuai dengan yang punya kita masing-masing ya, diarahkan ke pengetahuan. Nah, sama di form mengorganisasikan asesmen tetap harus dibuat, perencanaannya harus dibuat untuk praktek itu, untuk metode observasi langsung itu tetap harus dibuat. Tetapi di real Bapak pelaksanaan praktek micro teachingnya tidak dilakukan karena hanya diberi waktu 10 menit menyampaikan pengetahuan saja. Itu udah gitu. betul, Kak. Jadi di perencanaan harus lengkap. Merencanakan harus untuk lengkap. pengetahuan dan merencanakan untuk keterampilan. Itu sudah betul dicontreng, Pak. Oh, itu sebetulnya dicontreng ya. Sudah Soal betul, contohnya gitu kan ya gitu. Oh. Iya. Soal Karena itu pelaksanaannya. perencanaan. Nah, Ya. pelaksanaannya Bapak dan Ibu hanya melaksanakan metodenya pertanyaan tulisan, ya kan? Ya. Dievaluasi yang 3 menit nanti itu di session plan kan ada evaluasi 3 menit. Ya. Nah, itu adalah metode pertanyaan tulisan. Nah, Ya. dan perangkat yang dibuat hanya soal evaluasi aja kan? Ya. Pilihan ganda dan esai. Iya. Yang dibuat. Begitu, ya. Jadi di form mengorganisasikan asesmen itu betul harus dibuat lengkap, baik untuk pengetahuan dan untuk keterampilannya harus dibuat. Dan dibuat Ya. satu elemen penuh ya, semua KUK kan? Satu Ya. elemen semua KUK, sama seperti matrik. Ya, jadi matrik itu adalah dokumen perencanaan untuk pembelajaran. FR mengorganisasikan asesmen adalah dokumen perencanaan untuk penilaian. Gitu. Oh, gitu ya. Ya. Jadi nggak perlu dirubah ya, Pak ya? Berarti tetap aja. Ya, jangan dirubah, Pak. Justru kalau Bapak rubah, Bapak jadi salah. Ya. Cuman Ya, kalau prakteknya 10 menit itu ya, Pak ya? Iya, Jadi cuma tambahan aja ya, metode pertanyaan lisan maupun tulisan gitu aja ya. betul sekali. Ya, diarahkan ke Itu makanya tulisan di ya. ini ya, Pak. Pak itu makanya dikompres jadi 10 menit ya. Betul, karena pertama nggak mungkin juga kan, Bapak dan Ibu syuting terlalu lama, terus nanti kesulitan juga nguploadnya, Pak. Ya kan nanti harus diupload ke Google Drive masing-masing kan, dikirim Iya. linknya ke kita kan. Iya. Di tugas hari ketiga ini malah. Baik, saya kira itu ya untuk penjelasan review materi yang kemarin. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan apa yang harus dilakukan di hari ini. Iya. Oi, boleh nggak sebentar, Pak?
Silakan, Tadi kalau yang masih ada. pembelajaran kan ada media pembelajaran ya Pak. Nah Oh, tadi iya, kan iya. kalau Pak Owi bilang, kalau Pak Owi bilang tadi kan kalau media misalnya slide presentasi, cuman kalau seperti laptop, kemudian proyektor itu masuknya ke alat. Nah Ya. di bukan matriks ya, di apa namanya rencana sesi pembelajaran kan ada kalau media sama alat peraga tuh Pak. Berarti sebenarnya kalau laptop itu masuknya ke media atau alat peraga ini Pak? Ya, Yang dimaksud alat tadi alat peraga atau maksudnya alat media Pak? ya, baik, baik. Nah, jelaskan masih ada nggak ya slide? Ini ada yang kosong nih slide. Ini slide ketiga masih ada ya, nggak saya hapus. Yang slide keempat. Jadi kata umumnya itu adalah media. Ya, kata umumnya media. Media ini bisa alat, peralatan, bisa juga bahan. Nah, sekarang bedanya dulu peralatan dan bahan. Ya, kalau peralatan ini dia, ya, peralatan itu habis pakai. Oh maaf, tidak habis pakai. Ini contohnya yang ini laptop, printer. Sedangkan kalau bahan itu habis pakai. Dipakai ya. Bahan itu contoh ATK. Ya. Kemudian slide presentasi. Saya masukkan ke sini ya. Karena bisa jadi sudah dipakai itu, besok mau dipakai lagi sudah tidak update lagi. Bisa jadi begitu ya. Saya masukin ke sini. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan alat peraga? Ya. Ini alat peraga adalah peralatan dan atau bahan yang digunakan ketika menyampaikan materi. Nah, itu adalah alat peraga. Nah, contoh, printer itu alat. Apakah waktu menyampaikan materi kita menggunakan printer? Enggak, printer digunakan terakhir aja kan, misalnya pada saat mau ngeprint. Nah, berarti printer itu bukan alat peraga. Nah, tapi ketika menyampaikan materi, misalnya menjelaskan mengenai definisi uang UK, misalnya menggunakan laptop dan slide presentasi, berarti laptop dan slide presentasi itu adalah alat peraga. Nah, gitu. Jadi alat peraga itu kan alat yang digunakan ketika kita memperagakan sesuatu pada pokok bahasan tertentu. Itu disebut dengan alat peraga. Jadi yang umumnya ini adalah ini kan, media itu adalah media pembelajaran itu umum, terbagi menjadi peralatan dan bahan. Ketika alat atau bahan itu digunakan pada saat kita memperagakan sesuatu dalam menyampaikan materi pembelajaran, maka alat dan bahan itu disebut alat peraga. Seperti itu ya, Bapak dan Ibu. Baik Pak, makasih Pak Owi. Ya, masih ada pertanyaan?
Baik, kalau tidak ada, kita lanjutkan pada tugas yang hari ini ya. Pak Oe, Oh, silakan. Pak, untuk presentasi ya, itu kan ada pendahuluan, persepsi, sama aplikasi dan lain-lain gitu ya. Untuk keperluan pembelajaran ini, ya, apakah di slide perlu kita tuliskan di heading-nya itu, Pak, untuk pendahuluan, persepsi, aplikasi itu. Ini khusus untuk pembelajaran sekarang ini, Pak. Apakah perlu kita tuliskan itu? Ya. Di template kan kita berikan di bagian ujung kanan itu ada tulisan ya, tahap pendahuluan, penyajian, aplikasi, evaluasi, kan ada itu. Nah, itu kecil saja untuk memberi tanda supaya kita tidak lupa kalau kita sudah masuk ke tahap mana. Ya. Pada kenyataannya di lapangan tentu tidak sepakem itu. Ya, nanti setelah di lapangan kalau kita sudah lancar nggak perlu lagi mencantumkan bagian itu. Nah, untuk pembelajaran ini saya sarankan dimasukkan aja dulu, tetapi tulisannya jangan terlalu besar, ya. Jangan terlalu besar supaya tidak mengganggu. Itu hanya memberikan peringatan atau informasi kepada kita sehingga kita tahu kita sudah di tahap mana. Ya, seperti itu. Yang lain gimana? Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada saya jelaskan untuk materi atau untuk apa yang harus dilakukan di hari ini gitu ya. Ini Rabu tanggal 22. Ini pertama ya, Bapak dan Ibu harus menonton video praktek mengajar 10 menit. Nah, harus tonton ya. Kemudian yang kedua persiapan syuting praktek mengajar 10 menit. Nah, tugasnya ini hanya ada 2 nih. Foto persiapan. Yang kedua, foto sedang mengajar. Nah, ini dimasukkan ke subfolder tugas hari ketiga di Google Drive. Nah, ini aja Bapak dan Ibu, pekerjaan hari ini sangat sederhana ya. Jadi ada foto, gambar, file gambar, kan foto. Image ya Pak ya? Image, ya. Pak Oe, Image. Ya. Untuk yang butir 2.2, Pak. Ya. Itu kan ada foto sedang mengajar. Ya. Apakah kita ngambil dari video itu atau kita hanya action aja? Action aja Pak dulu. Ya. Kan udah disiapkan alatnya tuh apa aja sesuai persiapan di session plan. Ada nggak laptopnya ini? Nah, buka slide-nya ya. Mau pakai proyektor boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa ya. Deketin aja sama siswanya berdekatan. Gitu kalau nggak pakai proyektor kan. Belum tentu kan yang di rumah ada proyektor. Nah, berdekatan aja di layar itunya, lalu dipoto seolah-olah lagi menjelaskan. Iya. Nah, udah itu. Nah, setelah itu mau syutingnya berkali-kali sampai bagus silahkan. Iya. Gitu. Iya. Kalau terus untuk audiens, Pak. Ya. Audiens minimal 1, tukang foto minimal 1. tukang syutingnya 1. Berarti Pak Owi ya, tukang fotonya 1.
Kalau Butuh syutingnya dua kan orang. bisa dipandang, Pak. Iya, Iya kan, syutingnya bisa dipandang. Jadi mungkin satu ya audiensnya ya. audiennya cukup satu aja. Cukup satu ya. Gitu. Pak. Kalau syutingnya kalau bisa disimpan di satu tempat, handphonenya misalnya kan, berarti nggak perlu orang lagi, hanya butuh satu orang aja audien. Tapi Iya, kalau satu orang ya. butuh satu orang lagi berarti butuh orang dua, satu harus jadi peserta, satu harus jadi tukang syuting gitu. Tukang Tukang ya, asrot. Nggak asrot, nggak boleh diasrotin ya, asrot bapak. Asrotnya bapak. Pak Owi. Ya. Kalau foto persiapan apa yang kita tampilkan, Pak? Kita lagi Ya, ngapain? itu, Pak. Foto Ada persiapan? laptop, ada laser pointer alatnya aja. misalnya. Acting aja Pak. Acting aja, apa aja, ruangannya kelihatan ada gitu. Oh. Ya, foto persiapan gitu. Foto persiapan itu kita harus ada di dalamnya, Pak, atau pas sedang ngejar Iya, aja? kitanya harus ada, jangan foto orang lain. Ya, jadi foto kita sudah siap gitu ya, dengan laptopnya misalnya kan, dengan apa kalau ada alat peraganya kalau ada gitu. Termasuk lembaran itu ya, lembaran Asesmen. ujiannya gitu ya, lembaran kan nanti ada langkah evaluasi. Komplit ya. Nah, Pak itu kalau nanti prakteknya kita mau rekam video ya ngajar ya itu kan ada aplikasi tuh yang kita coba nanya ke audiens ya. Nah itu gimana ya audiensnya aja mungkin ya terus terang kami lagi WFA paling orang rumah ditanya yang nggak ngerti lah pasti ya cuman pura-puranya jadi audiens gitu. Ya, Bapak kan harus menjelaskan yang sangat simpel. Satu Iya. KUK ya. Menjelaskan satu KUK dan 10 menit itu bukan materi semua dihabisin 10 menit ya. Terbagi menjadi 4 tahap 10 menit itu. Ya. Ya kan sesuai dengan season plan itu kan. Betul. Ya. Untuk semua. Yang 10 menit paling hanya 5 menit. Ya yang ditanya yang sederhana aja, definisinya saja misalnya ditanya. Gitu ya. Jadi ini aja Pak, action aja Pak, artinya ya semacam kita nanya tapi belum nggak harus dijawab sama pesertanya nggak? Iya, dikasih ini aja bocoran supaya terjadi interaksi kan. Dikasih tulisan itu jawabannya ada di situ. Masalahnya audiens saya anak-anak. Bapak kalau perlu audiens saya siap, Pak. Jangan umur 5 tahun, Pak. Minimal umur 12 tahun ke atas lah. Jadi tetangga dulu ini. Iya. Dengan anaknya yang 5 tahun jadi peserta Bapak bingung kan ya? Yang sudah punya KTP lah. Nah, gitu. Itu diusahakan adalah audiensnya ya, atau istrinya yang jadi audien, anaknya yang syuting. Iya. Boleh nggak anaknya yang suruh ngajar bagian dengerin aja? Ya. Seperti itu ya gambarannya Bapak dan Ibu. Nah, saya jelaskan sedikit mengenai tahapannya. Ya, walaupun di video kan sudah ada gitu. Pak Ohi. Ya. Itu kan tadi Bapak mengajar itu kan untuk di kelas. Sementara kan kita online. Boleh nggak kalau misal siap foto ketika sedang mengajar online? Ini Itu yang tadi Bapak yang konkretnya, kita akan untuk mengajar FKF. di kelas. Ya, untuk di kelas. Jadi Padahal kan kita semuanya ajarkan ini adalah diajarkan untuk ngajar online. untuk bukan untuk ngajar online. Karena untuk ngajar online nanti ada unitnya tersendiri. Ada 3 unit untuk belajar cara mengajar online. Oh, beda Mulai ya. dari platformnya, kemudian buat digital kontennya, sama memfasilitasi secara e-learning. Oke. Nah, jadi yang sedang kita pelajari ini ya di pembekalan ini adalah untuk mengajar secara offline, face to face, gitu ya. Baik, ada pertanyaan silakan. Cukup ya. Ini sedikit lagi nih. Ini tahap ini kan ada 4 Bapak dan Ibu yang harus dipastikan dilewati. Di sini ada pendahuluan. Kemudian di bagian ini ada penyajian,
bagian ini. Yang keempat ada aplikasi. Evaluasi. Nah, ini di tahap pendahuluan, mulai dari memperkenalkan diri, mengabsen, menyampaikan tujuan pembelajaran, nah, dan selanjutnya lah ikutin itu yang ada di template slide-nya. Nah, barangkali yang agak beda di sini ada yang namanya apersepsi di bagian ini. Ini yang sering ditanyakan ya, apersepsi. Nah, ini persepsi ini. Jadi ada dua jenis nih apersepsi ini. Yang pertama, kalau dia materi baru. Kemungkinan yang kedua adalah materi lanjutan. Kalau materi baru, ya, apersepsi itu adalah membawa kehidupan atau situasi sehari-hari ke dalam judul yang akan kita sampaikan. Bentuknya bisa gambar, bisa cerita, bisa simbol, bisa video. Nah, itu langkah apersepsi. Tetapi kalau materinya adalah materi lanjutan, baik lanjutan KUK berikutnya, atau lanjutan elemen berikutnya, atau lanjutan dari unit kompetensi berikutnya, maka apersepsi itu adalah mengulas materi sebelumnya. Ya, sekali lagi, kalau materi baru, apersepsi itu membawa situasi atau kondisi pada kehidupan sehari-hari yang umum dilihat, yang umum dirasakan orang, ke dalam judul yang akan kita sampaikan. Bentuknya bisa bentuk gambar, bentuk cerita, bentuk simbol, atau bentuk video. Kemudian kalau materi lanjutan, apersepsi itu adalah langkah mengulas materi sebelumnya. Ya, begitu, mengulas materi sebelumnya. Itu kalau materi lanjutan. Berarti dapat disimpulkan kalau kita masuk ke elemen 4, kita masuk materi lanjutan dong Pak Wi, atau bagaimana? Ya. Soal lanjutan Masuk Pak. Boleh kita mengulas materi di elemen ketiga. Sebentar saja, gitu. paling hanya setengah menit paling. Supaya kita masuk ke judulnya itu mengalir. Tidak langsung peserta kaget ada judul baru gitu. Ya. Sebagai bagian dari mencairkan suasana atau mengkoneksikan. Atau istilahnya kan menghilangkan persepsi terhadap judul itu salah. Makanya namanya kan apersepsi. Ya, menghilangkan persepsi judul yang disampaikan itu salah. Nah, supaya salah harus diberikan pengantar, lah, gitu kurang lebih. Kemudian yang penting berikutnya adalah bagian yang ini. Aplikasi dan evaluasi. Untuk aplikasi itu hampir sama dengan evaluasi, menyampaikan soal. Perbedaannya, kalau aplikasi menyampaikan soal itu dalam rangka diskusi. Memberikan pertanyaan, lalu didiskusikan pertanyaan itu supaya peserta lebih paham dan instruktur mengetahui peserta itu sudah paham atau belum. Itu bagian aplikasi. Sedangkan pada bagian evaluasi itu adalah ujian. Tidak ada lagi diskusi, tidak lagi penjelasan jawaban yang benar sama jawaban yang salah. Jadi makanya di langkah evaluasi itu adalah membagikan soal. Ya, jadi soal dibagikan di langkah evaluasi ini, ya. Kemudian mereka mengerjakan, instruktur mengawasi. Habis itu dikumpulkan soalnya dan diperiksa, lalu diumumkan. Itu ya. Kalau di aplikasi
memberikan pertanyaan dalam rangka mengecek peserta sudah paham atau belum. Nah, kalau pesertanya misalnya jawabannya salah, maka masih bisa dikoreksi, dibetulkan oleh instrukturnya. Jawaban yang benarnya apa? Kalau jawabannya benar, yang dijawab oleh peserta ya di dalam kelas itu, maka instruktur menguatkan, ya, memberi penguatan bahwa jawaban dari peserta itu adalah benar. Nah, baru setelah tidak ada lagi pertanyaan dalam konteks aplikasi itu masuk ke ujian di langkah evaluasi. Nah, Pak Wi, itu mau Bapak nanya, Pak Wi. ya, silakan. Itu yang untuk dievaluasi, itu kan waktu di session plan kita ngisinya dipandu ya, sebenarnya ngisi totalnya kan 10 menit. Ya. Itu ngisinya 2 kalau nggak salah panduannya ya. Atau Ya, 2 atau 3, silakan. 3. Menjadi persoalan kalau misalnya kita berbeda dengan yang di mana itu di formulir evaluasinya kan di situ ada 3 menit sudah tertulis tuh 3 menit. Jadi kita harus cocokkan atau inline kan nggak sama yang session plan. Ya, Katakan inline session kan, plan kita nulis 2, tapi di formulirnya ada 3 menit. Boleh nggak? nah, diganti 2. Ya? Diganti 2, di-inline kan. Ya. Di-inline kan ya. Soalnya kan saya lihat panduannya kan ini untuk mengkompres waktu ya, supaya jadi 10 menit. Kalau idealnya kan ya namanya session evaluasi itu ya sesuai lah ya. Kalau misalnya kira-kira 5 menit ya 5 menit gitu kan Pak ya. Tapi karena ini dikondisikan supaya 10 menit, mau nggak mau kayaknya paling tinggi 2 menit tuh di evaluasi, karena aplikasi pun harus ini kan minimal 2 menit malah kalau nggak salah, atau 3 menit aplikasi. Iya, kalau 10 menit kan jadinya pendahuluan, penyajian benar-benar cuma 5 menit aja. Ya, aplikasinya yang 3 menit, evaluasinya 2 menit gitu ya. Tuh, di aplikasi pertanyaannya 1 aja kan? 1 aja ya. Sebentar, langsung evaluasi. Jadi bisa lah 2 menit situ aplikasi apa? 2 menit, boleh. Boleh diganti evaluasi yang di lembar evaluasinya atau diganti di session plan-nya. Jadi kalau evaluasinya 2 menit, lembar asesmennya itu kita selesaikan pertanyaannya Pak ya. Kemarin buat pilihan ganda 3. Ya, asumsinya sih simple. Sebenarnya kalau kita buat soal sih biasanya kan 1 soal 1 menit itu asumsinya. Iya. Tapi karena ini simple, jawabannya ya cenderung mudah lah ya, mungkin setengah menit 1 soal udah selesai. Iya. Mungkin gitu ya Pak ya. Jadi nggak apa-apa soalnya seakan-akan bisa diselesaikan 2 menit, nggak apa-apa ya Pak ya. Betul, nggak apa-apa. Nah, kalau prakteknya kan sebenarnya kalau ada esai, wah lebih lama lagi tuh. Gitu loh, ada melengkapi. Kalau pilihan ganda kan cepat, tapi kalau ada esai dia itu lebih lama. Tapi nggak apa-apa kita buat contoh soal aja, tapi prakteknya kan simulasinya 2 menit aja Pak ya. Kalau simulasinya dibuat sesuai session plan. Oh ya, baik-baik kalau gitu. Makasih Pak Oi. Baik. Yang lain? Cukup jelas ya? Fotonya butuh berapa banyak Pak Oi? Foto yang mana? Oh, 1 aja. Yang ini ya, yang tugas ini. 1 ya? Iya. Satu aja masing-masing. Siapa tahu Pak Oi mau koleksi. Cukup 1 ya, cari yang paling jelas, yang paling bagus posisinya. Nah, untuk jadi merah BB-nya. Untuk hari Kamisnya, Bapak dan Ibu, itu pekerjaannya mengedit video. Oh, sebenarnya. Yang hari Kamis. Berarti hari ini video sekolah harus selesai ya Pak Oi ya? Iya, besok baru diedit gitu ya. Kamis 2-3 biar sekalian saya informasikan. Jadi besok nggak perlu pikon lagi karena sudah jelas. Ini mengedit. Khawatirnya kan pas di syuting videonya kelamaan, misalnya sampai 15 menit kan kelamaan itu. Nah silakan diedit, pokoknya totalnya harus 10. Ya plus minus 2 menit nggak apa-apa. Lebih 2 menit atau kurang 2 menit nggak apa-apa. Jangan sampai lebih 5 menit gitu ya. Tapi pastikan 4 tahap itu harus masuk. Iya. Mengedit video, kemudian mengirim dev di
tugas hari keempat. Udah itu aja Bapak dan Ibu. Lebih simpel untuk hari ini dan hari besok. Hanya ngurusin video sebenarnya. Yang capek itu hari kemarin sebenarnya. Hari kemarin tuh capek. Nah kalau kemarin nggak beres ya memang hari ini menjadi lebih capek. Ini ngerjain slide Pak, slide-nya belum jadi nih Pak. Ya bagaimana mau mengajar, slide-nya belum jadi kan? Paling mengajarnya nanti malam itu. Tapi minimal action-nya harus sudah ada ya. Begitu slide sudah jadi, foto aja dulu supaya masuk dulu fotonya. Oke deh Pak, sip. Betul. Baik, saya kira untuk hari ini cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Pak Munir, ada yang mau ditanyakan lagi nggak Pak Munir? Nah, saya bertanya, Silakan. Pak Ohi, berarti kan ini waktu buat video itu 10 menit, presentasi bahan yang kita buat itu. Betul. Belum arti selesai sebelum, pokoknya semua bahan yang kita buat kita presentasikan. Nah, masalahnya kan kita di rumah. Di rumah itu kan berarti kan kita harus ada scanner, layar, proyektor. Kita nggak ada, berarti kita harus ambil dari luar dulu ya, berarti ya, peralatan-peralatannya itu ya. Nah, saya jelaskan lagi Pak. Tadi memang udah ada penjelasan itu. Jadi jangan dipaksakan Bapak dan Ibu melengkapi semuanya dalam kondisi sekarang. Kalau tidak ada proyektor, jangan dicari proyektor. Gitu. Bapak dan Ibu cukup pakai laptop aja. Boleh ya. Nanti pesertanya agak dekat ke laptop. Bapak dan Ibu Atau ke sudah dinding boleh Pak, ke materinya. dinding. Bapak dan Ibu yang agak jauh dari laptop. Atau TV Pak ya, boleh disambungin TV aja Pak ya. Nah, pakai TV. Boleh pakai TV gitu ya. Gitu. Buat TV boleh. Boleh pakai TV. Ya, ditampilkan ke TV. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu tidak kesulitan dan tidak memaksakan diri gitu ya. Sampai beli proyektor dulu gitu ya, jangan. Saya udah terlanjur beli Pak. Ini mau jadi profesi Pak, profesi. Sudah WFH terpaksa harus ke kantor gitu ya, nyari orang. Gak usah, disesuaikan aja dengan kondisi saat ini. Kalau lagi WFH ya di rumah saja syutingnya. Kalau memang ada kegiatan ke kantor ya minta tolonglah temennya sebentar kan untuk sekarang 10 atau 15 menit mendampingi di kegiatan praktek syuting gitu ya. Syuting praktek pengajar. Begitu Pak. Baik. Ya. Pak Owe, maaf ada yang ketinggalan Pak. Boleh silakan Pak. Pak, untuk di bahan presentasi itu perlu ada tambahan bahan nggak sih ditambahkan di situ? Misalnya apa Pak? Ya misalkan kan hari ini materi presentasi kan pendeteksi uang kertas gitu ya. Nah, terus namanya kita minta untuk ini lagi belajar gitu kan. Kita minta ke audiens untuk menyiapkan ini lagi belajar nih lagi belajar nih Bentar Pak, diulang dulu Pak. lagi belajar Baik, silakan diulang. Background voice nih. Pak dicontoh Pak Owe di video. apa tuh Pak? Iya. Itu kan ada di setelah evaluasi kan ditambahkan tuh ditampilkan tuh Pak bahan tambahan. Oh, tugas tambahan Pak. Ya tugas Bukan tambahan bahan. sorry itu tugas tambahan. Ya. Perlu nggak sih Pak? Jadi ya, tugas tambahan itu adalah PR sebagai Iya, PR, persiapan untuk materi berikutnya. Misalnya Betul, suruh merangkum apa gitu. Tapi kalau tidak dimasukkan juga nggak apa-apa. Setelah beres evaluasi, langsung aja ditutup. Karena itu Oke. namanya tambahan ya, bukan utama. Yang Iya. utamanya itu kalau Bapak nggak nyampe ke evaluasi di videonya berarti ada kekurangan tahap. Iya, Gitu. iya, oke. Ya. Baik Pak, seperti itu. Satu lagi Pak O, Boleh dua juga boleh. hari ini ada Excel yang harus dibuat nggak Pak? Excel yang harus dibuat tidak ada. Ya lah. Hari ini hanya mengirim foto persiapan dan mengirim
foto sedang mengajar. Jadi tidak ada Excel ya Pak? Excelnya tidak ada laporannya. Terima kasih Pak Owi. Iya. Jangan kerajinan Bu Lucy. Tahu aja. Pak Owi, videonya yang bisa kita tonton tuh linknya di mana ya Pak Owi? Contoh dari, yang semalam ya? Yang apa, link Pak Owi mengajar itu ya? Contohnya itu ya? Dari Excel bisa Bu, yang dari map. Dari map itu kan ada juga. Di sheet yang praktek mengajar itu sheet ke-6. Ya, kalau yang dari map di sheet ke-6, kalau dari aplikasi di bagian pengumuman. Mantul di mana Pak Owi linknya? Atau gini saya kirim aja linknya. Linknya nanti dikirim ulang lah. Ya. Di WA group ya. Di WA group. Ya, Pak. Nanti kita. Jangan lupa Bu Desi fotonya dikirim ke Pak Owe. Iya. Tapi satu aja nanti kata Pak Owi. Ada orangnya ya. Jangan alat-alatnya doang. Nanti itu video foto dari mana kan? Ada orangnya. Pak Owi, kalau kita dari kemarin pakai masker, Pak Owi nggak tahu itu kita loh Pak Owi ya. Iya, nah itu ngajar kalau mau pakai masker gimana ya itu? Mungkin kalau ini kebawahin dulu dikit gitu ya. 1 meter berarti Pak Owi jaraknya 1 meter lah ya. Audiensnya. Makanya harus kelihatan ya, Bapak Ibu. Ya Bu wajahnya harus Desi banyak kelihatan. nawarnya Bu Desi. Ya, jadi tadi untuk videonya nanti kita kirimkan lagi di WA group ya supaya lebih mudah Bapak dan Ibu untuk melihatnya. Baik, Pak silakan. Munir, ada pertanyaan Pak Munir. Kita tunggu lagi kalau ada pertanyaan. Pertanyaannya ada yang bisa bantu nggak buatin slide? Nah, itu. Ini belum bisa foto ini, slide-nya belum jadi. Bapak telepon teman-teman aja itu yang udah ngirim Pak. Bapak tidak itu. Bisa aja. Bagaimana? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak Alman, ada tambahan Pak Alman? You are now unmuted. Ya, alhamdulillah ya. You are Nanti now muted. dibantu di WA group ya dengan Pak Alman ya. Baik, saya kira Bapak dan Ibu untuk pertemuan kita hari ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu tetap diberi kesehatan dan dimudahkan dalam mengerjakan tugas-tugasnya ini ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. You are now unmuted. Halo? You are now muted. Ya, waalaikumsalam ya. Oh ya, gimana? Ya, nggak apa-apa. Udah ya di Google Drive ya. Boleh. Ya. Oh ya. Boleh Pak, justru lebih bagus kalau Bapak nunjukin alat peraga. Nah, nanti dimasukin tuh sebagai alat peraga gitu ya. Iya, bagus. Betul, jadi mengulas dulu ya, di awal-awal mengulas sebentar aja, jangan lama-lama. Nanti yang takutnya waktunya habis dipakai mengulas kan. Nah, hanya untuk pengantar aja, pengantar ke materi Bapak.